Halo, selamat malam teman-teman. Berikutnya di video kali ini kita sudah masuk ke part 6 ya. Di part 6 ini kita sudah masuk ke sprint 3 di mana kita akan mengintegrasikan desain yang sebelumnya kita sudah buat di wireframe di pembahasan sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat layouting untuk halaman login terlebih dahulu ya. Nanti di sini juga kita akan membuat API-nya juga ya untuk menghubungkan antara database dengan aplikasi kita gitu ya. Nah, pastikan sebelumnya kita sudah membuat project Android yang dimana di part sebelumnya juga kita sudah buat ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan buatkan activity baru untuk halaman login ya. Nah, di sini kita akan beri nama terlebih dahulu untuk halaman dashboard. Nanti setelah login kita akan arahkan ke halaman dashboard ini gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu untuk activity baru di activity empty view activity. Nah, di sini kita akan buat untuk halaman login. Nah, di sini kita finish saja, lalu kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai gitu ya. Nah, di sini sudah kita buat. Oke, kita tunggu beberapa saat ya untuk proses Gradle selesai. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Nah, terus kita coba lihat di bagian manifest ya. Nah, di bagian manifest kok ada perbedaan gitu ya antara activity main dengan login activity yang baru saja kita buat. Nah, kenapa di main activity kita ada intent filter? Nah, di sini intent filter itu berfungsi untuk meredirect aplikasi kita pertama kali yang di launch itu screen apa atau stack apa gitu ya. Nah, di sini stack yang di launch untuk pertama kali ketika aplikasi dijalankan adalah di main activity. Nah, karena aplikasi kita itu nanti diarahkan ke halaman login terlebih dahulu, nah ini kita akan pindahkan gitu ya untuk aplikasi kita mengakses ke halaman login terlebih dahulu. Dan si main ini adalah aplikasi landing page, dimana setelah login selesai atau berhasil kita arahkan ke halaman main activity-nya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita kopikan saja untuk intent filternya, lalu kemudian di bagian ini kita tutup saja dengan self closing tag gitu ya. Nah, kita juga akan belajar beberapa istilah, di mana istilah-istilah ini yang akan sering kita temui gitu ya. Nah, apa tadi self closing tag? Nah, self closing tag itu adalah penutup dari tag tag dari kelas yang kita pakai. Nah, di sini kelas yang kita pakai adalah activity. Di sini kita tutup dengan self closing tag. Nah, untuk yang bagian login, nah di sini bukan menggunakan self closing tag tapi double closing tag. Gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan double closing tag di mana ada penutup, ada pembuka dan penutup dari tag yang di-define gitu ya. Nah, untuk yang pernah belajar bahasa pemrograman web, nah kurang lebih hampir sama ya. Tagging di manifest atau di aplikasi project Android itu hampir sama dengan pemrograman HTML gitu ya. Nah, tapi untuk kelas-kelasnya atau tag-tagnya berbeda gitu ya. Untuk taggingnya kurang lebih self closing tag dengan double closing tag itu istilahnya kurang lebih sama penggunaannya seperti itu ya. Nah, kita langsung saja jalankan aplikasi kita agar aplikasi kita itu apakah benar-benar sudah sesuai dengan harapan kita, di mana aplikasi kita itu menjalankan untuk pertama kalinya ke activity login seperti itu ya. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk layoutingnya. Di sini kita pakai orientation pakai vertikal. Di sini kita tambahkan teks juga, text view. Nah, terus kemudian kita pakai wrap saja di sini.
Nah, di sini juga kita pakai yang namanya self closing tag gitu ya. Nah, di sini kita kasih teksnya kita kasih di sini adalah login activity. Kemudian di sini kita kasih gravity atau positionnya di sini kita kasih center. Nah, kurang lebih di sini. Di sini kita widthnya pakai match parent ya, agar memenuhi si bagiannya gitu ya. Nah, di sini kita kasih gravity-nya, untuk gravity-nya di sini center vertikal. Nah, dia biar agar posisinya di tengah gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba running ke real device kita ya. Kita tidak menggunakan emulator ya, karena emulator itu lumayan cukup berat. Jadi kita running langsung saja ke real device. Oke, nah di sini kita sudah berhasil menjalankan ke aplikasi kita ke device kita ya. Nah, kita coba lihat di visor. Oke, di sini kita jalankan aja untuk visor yang sudah kita install sebelumnya. Nah, jika teman-teman yang baru join di video kita kali ini, nah visor ini adalah tools untuk meremote real device kita gitu ya. Dari ponsel yang kita hubungkan ke komputer kita, itu bisa kita secara real remote gitu ya dengan komputer kita. Nah, di sini untuk login activity-nya sudah berhasil ya, udah berhasil di load. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba lihat ke untuk step pembahasan yang sudah masuk ke dalam sprint 3 ini. Nah, di sini kita akan membuat inputan username dan password, lalu kemudian kita buat validasinya dan satu tombol button untuk aksi ya, seperti yang didesain seperti ini ya. Di sini kita langsung akan sesuaikan ya untuk layout yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini kita akan coba buat nama aplikasinya, terus kemudian ada version, ada 2 inputan, lalu kemudian ada 1 button gitu ya. Nah, kita akan coba buat di sini terlebih dahulu ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita membuat sebuah satu bagian. Nah, itu kita bungkus dengan satu bagian dimana dia tuh dilapisi dengan layer gitu ya. Nah, kita akan buat layernya itu dengan linear layout, lalu kemudian di sini kita pakai wrap sama wrap juga, lalu kemudian kita pakai double closing tag karena kita akan membungkus view ini ya. Nah, di sini kita pakai orientationnya pakai vertikal, lalu kemudian kita tambahkan satu text view, lalu kemudian di sini kita pakai wrap, kemudian kita pakai self closing tag, kemudian kita tambahkan teksnya di sini nama aplikasi kita gitu ya. Nah, kita pakai app name. Nah, lalu kemudian di sini kita kasih text size. Nah, text size-nya kita kasih 15 pt. Nah, berbeda dengan pemrograman website ya. Kalau untuk website kan dia pakai PX gitu ya, atau pixel gitu ya. Nah, di sini sama juga pixel, cuman kalau untuk di XML atau layouting untuk Android sendiri di sini pakai PT atau point gitu ya. 15 poin. Di sini kita untuk teksnya, lalu kemudian kita kasih color. Untuk colornya kita pakai namanya text color. Di sini kita bisa sesuaikan dengan hexadesimal gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai color picker ya. Di sini color pickernya udah kita sesuaikan. Nah, kita coba sesuaikan warnanya ya. Di sini warnanya kita pilih saja warna orange seperti ini. Lalu kemudian di sini font font style, sorry. Kalau di web
font weight gitu ya. Di sini font style, sorry, di sini style, text style ya. Text stylenya di sini pakai bold gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita berikan posisinya, orientationnya pakai orientation sudah. Lalu kemudian di sini untuk widthnya kita pakai match parent ya, agar dia posisinya nanti ke tengah gitu ya. Oke, nah ini juga ke tengah. Lalu kemudian di sini kita pakai gravity. Di sini gravity ada dua ya, layout dengan gravity biasa gitu ya. Kita pakai center. Lalu kemudian kita tambahkan juga untuk versionnya ya. Nah, di sini saya kasih tips ya. Jadi ketika ingin menduplikasi codingan di XML di Android Studio, kita gampang banget ya. Jadi kita cukup blok di bagian mana yang akan kita duplicate atau kita copy. Nah, kita cukup pakai Ctrl D aja gitu ya. Nah, dia otomatis nanti bakalan menduplicate blok coding yang kita blok tadi gitu ya. Nah, di sini kita untuk yang teks yang kedua, kita kasih ukuran poinnya cukup 7 aja, karena di sini ukurannya kecil. Untuk stylenya kita nggak usah. Lalu kemudian untuk warnanya kita kasih agak gelap. Nah, untuk teksnya kita kasih di sini kita simpan untuk versionnya di string saja gitu ya. Kita kasih string. Di sini versi aplikasi. Di sini kita tutup dengan double closing tag. Di sini versi 1.1. Oke, di sini versi. Untuk ininya kita tambahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk bagian pertama kita udah berhasil menambahkannya gitu ya. Nah, lanjut kita akan menambahkan bagian part yang kedua. Di sini ada 2 inputan ya. Nah, di sini juga sama, kita buat untuk bagian dimana bagian ini yang ngebungkus si inputannya gitu ya. Nah, di sini kita buat untuk layer baru. Di sini pakai linear layout juga. Kita pakai match parent sama wrap content. Nah, lalu kemudian kita pakai double closing tag. Di sini kita orientationnya pakai center juga. Center. Lalu kemudian di sini pakai kita namanya edit text ya. Oke, kita pakai edit text. Oke, kita pakai match parent sama wrap content. Lalu kemudian kita pakai self closing tag. Nah, karena jaraknya lumayan cukup dekat dengan bagian yang pertama, nah kita akan kasih ya untuk jaraknya. Di sini kita pakai margin top. Margin topnya kita kasih 40 dp. Nah, di sini dp sama dengan pixel ya. Nah, tadi ada poin, sekarang ada dp gitu ya. Nah, oke, di sini orientationnya harusnya vertikal gitu ya. Oke, kita kasih 60, jaraknya akan agak cukup jauh ya di sini. Di sini kita kasih margin left sama margin right-nya. Margin left-nya 20 dp, margin right-nya juga 20 dp. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini agak lumayan lebar. Kita di sini kita kasih 40 dp saja. Oke, nah di sini si edit textnya kita duplicate saja. Di sini kita kasih pakai hint. Hintnya di sini. Oke, di sini kita tambahkan untuk inputannya string. Di sini fill username. Di sini inputkan username.
username Anda, lalu kemudian di sini password. Di sini password. Oke, di sini kita duplikat aja, kita panggil string slash fill username, lalu kemudian di sini fill password. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan tambahkan satu button ya. Di sini ada satu button namanya login. Nah, kita bisa tambahkan. Kita di sini kita satukan saja dengan si bagian ini, yang kedua ini kita tambahkan button. Kita pakai match parent dan warp content. Oke, di sini kita kasih jarak untuk posisi buttonnya. Di sini kita kasih margin top saja. Margin topnya kita kasih 20 dp. 30 deh, 30 dp. Oke. Nah, di sini kita stringnya kita tambahkan juga untuk string login. String di sini login txt button login. Di sini login sekarang. Tambahkan di sini untuk teksnya. Tambahkan untuk teks. Di sini kita pakai string slash txt button. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilan login kita. Seperti itu. Oke. Untuk layout di sini kita sudah selesai ya untuk tampilan layoutnya. Berikutnya kita akan membuat validasi untuk inputan yang sudah kita buat ini gitu. Jadi kalau misalkan untuk inputan username dan password atau salah satunya kosong, nanti kita berikan informasi atau error yang mengharuskan untuk memasukkan username dan password autentikasinya gitu ya. Nah, untuk eventnya nanti ada di tombol login sekarang ini gitu ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas di video selanjutnya seperti itu ya. Sampai jumpa.